Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 1. Jadi kami hari ini akan membahas proyek kami mengenai Kopedia. Sebelum perkenalkan, nama saya Ahmad Arifai. Nama saya Carlo Bendik Hajawas. Nama saya Aditya Kamila. Nama saya Aditya Rizky Pratama. Nama saya Dika Hairulani. Nama saya Aditya Matarbani. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Kita bahas dari back-end, front-end, lalu kita ke UI UX. Oke, kita lanjut ke bagian back-end lagi, yaitu API documentation. Jadi di sini saya sudah siapkan dokumentasi API-nya melalui Swagger. Jadi untuk back-end saya membuatnya menggunakan Laravel ya teman-teman. Nah sebelumnya saya bagi-bagi dulu. Di sini ada authentication, card, categories, orders, products, selling, users, dan wallet. Nah sekarang kita ke bagian authentication dulu nih. Jadi di authentication sudah disiapkan 3 root API, ada register, login, dan local. Ini sebenarnya adalah root default untuk semua aplikasi ya. Jadi sama saja seperti biasanya, ada register, masukkan email, password, role, dan phone number-nya. Lalu nanti value-nya bakal seperti ini. Selanjutnya kalau misalkan di login juga bakal sama, cuma inputnya saja yang berkurang. Nah lanjut lagi ke logout. Logout ini hanya menampilkan message doang dan dia akan menghapus tokennya, token dari si yang sudah diberikan dari loginnya, yaitu token Samsung. Nah dilanjut, ini adalah bagian card. Card ini adalah bagian yang digunakan oleh role buyer. Jadi ini buyer ini bisa memasukkan produk dia ke dalam card agar suatu saat kalau misalkan dia pengen beli bisa langsung melihatnya ke card yang ini. Jadi dalam get ini dapat menampilkan bagian produk-produk yang sudah dimasukkan ke dalam cart. Contohnya seperti ini. Ini bisa masuk lebih banyak lagi, namun saya kasih contoh satu saja. Lalu lanjut ada bagian post, yaitu menambahkan produk berdasarkan dari si produk ID yang ingin dimasukkan. Value-nya kita memasukkan quantity-nya, lalu nanti value-nya, lalu responsnya bakal seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut dalam bagian cart. Ada bagian put atau update untuk item quantity dari si cart-nya. Jadi tuh di sini kita bisa masukkan ID dari si produknya, lalu kita bisa update nih quantity-nya per produk yang sudah kita update, per produk yang sudah kita pilih. Jadi kalau misalkan produknya tadi 1, kita bisa update ke 3, dari 3 bisa ke 1 lagi, ataupun bebas sekalian inputnya. Nah nanti value-nya bakal menjadi seperti ini. Nah kalau misalkan not enough stock atau stoknya kurang, maka dia akan menampilkan berapa stok yang si seller punya. Nah kalau misalkan produknya nggak ketemu, maka bakal keluar respon produk not found 404. Dan kalau misalkan kita nggak input dari si quantity-nya, maka akan keluar invalid fields bersama dengan errors-nya. Nah dilanjut yang terakhir pada bagian cart-nya ini ada delete, yaitu kita dapat meremove atau menghilangkan produknya dari cart punya kita dengan kita masukkan ID, lalu nanti kita akan mendapatkan respon seperti ini, product has been removed from cart successfully. Nah kalau misalkan produk yang nggak ketemu, maka produk not found. Nah kita lanjut sekarang ke bagian kategoris. Nah jadi bagian kategoris ini dibagi khususnya untuk 2. Jadi yang ini adalah root public, jadi itu bisa dipakai oleh si admin, seller maupun si buyer. Nah untuk ketiga bagian ini digunakan untuk si admin saja. Nah dari bagian get all kategori, nah jadi di sini kita dapat melihat seluruh kategori yang sudah dibuat oleh si admin. Nah ada name atau nama kategorinya dan produk style-nya. Berapa banyak berapa banyak kategori yang sudah digunakan oleh produknya. Nah dilanjut ke bagian create new kategori. Nah ini root ini digunakan khusus untuk admin saja. Selain dari admin maka tidak boleh. Nah request body-nya kita hanya butuh name saja, lalu inputnya sebagai string. Nanti kalau misalkan kita sudah input, akan keluar respon seperti ini. Nah kalau misalkan selain dari si admin, maka akan keluar message seperti ini, forbidden access 403. Lanjut bagian kategori, khusus untuk admin lagi adalah untuk update kategori berdasarkan kategori ID-nya. Nah kita juga bisa update, sama saja input value-nya pakai name juga.
dan nanti responsnya seperti ini. Kalau misalkan nggak ketemu kategori non found, dan kalau misalkan validation error atau invalid field, maka bakal keluar respons invalid field dan bersama errorsnya juga. Dan dalam bagian terakhir dalam kategori yaitu ada delete kategori. Jadinya khusus untuk admin untuk mendelete kategori yang sudah dibuat berdasarkan kategori ID-nya. Sama saja seperti update, akan keluar message juga 200 dan kategori dan not found-nya kalau misalkan nggak ketemu si kategorinya. Nah, lanjut sekarang kita ke bagian yang lumayan penting nih, yaitu adalah bagian orders. Nah, dalam bagian orders ini itu digunakan untuk bagian seller dan bagian buyer. Jadi itu keduanya saling sambung-sambung menyambung lah. Nah, pertama adalah bagian get API, get produk yang sudah dibeli. Nah, ini adalah bagian khusus root API khusus untuk buyer. Jadi itu buyer bisa melihat barang-barang yang sudah dibeli. Nah, ini adalah hasil responsnya. Nah, dilanjut lagi, kita juga dapat melihat seluruh hasil history yang sudah diorder oleh si buyer. Apakah historinya itu ada yang cancel, ataupun pending, ataupun masih proses, itu bisa dapat dilihat oleh si buyer. Nah, ini adalah hasil responsnya. Lanjut lagi, kalau misalkan sekarang kita ke bagian seller. Nah, ini adalah root API khusus untuk seller. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian order khusus untuk sellernya. Jadi di sini seller dapat melihat semua order yang sudah semua produk yang sudah diorder kepada si seller ini. Bisa berdasarkan dari si statusnya, apakah dia cancel, ataupun dia pending, ataupun completed, ataupun shipping dan lain-lainnya. Nah, jadi saya juga sudah membuatkan pagination untuk di bagian seller ini. Jadi itu seller dapat melihatnya dengan lebih lihat datanya juga lebih terstruktur lagi ya, lebih terfilter lagi. Terus dapat melihat data-datanya contohnya seperti ini. Nah, lanjut lagi di sini si buyer juga bisa membuat order tergantung dari si produk ID-nya. Kita butuh produk ID untuk definisikan si ID dari produknya. Lalu kalau misalkan kita sudah kirim, maka acceptable value atau responsnya akan seperti ini. Nah, order created successfully bersama dengan order detailnya. Nah, kalau misalkan produk yang ketemu, maka produk not found. Dan kalau misalkan validation error dari ketiga ini nggak dimasukin sama sekali, maka bakal keluar invalid fields. Nah, lanjut lagi ada show order details for buyer. Jadi tuh buyer dapat melihat order details, bisa melihat kayak statusnya sudah shipping atau belum, sudah melihat statusnya itu status shipping dan statusnya apa pending ataupun yang lainnya. Nah, bisa dari sini. Nah, ini adalah example atau contoh dari responsnya. Ada produk, seller, quantity, dan lain-lain. Ada shipping status, delivery service, tracking number, location, notes, dan date ordernya. Nah, kalau misalkan ordernya nggak ketemu, memasukkan dari ID-nya, nah bakal keluar dari order buyer not found. Nah, sekarang ada bagian order detail khusus untuk si seller. Nah, ini juga dibutuhkan order ID-nya dan juga nanti hasil responsnya juga bakal sama seperti si buyer juga. Not found juga sama. Nah, dilanjut lagi, ini adalah bagian putih ini adalah bagian khusus untuk si buyer dan seller juga nih. Ketiga ini khusus untuk seller dan satu ini khusus untuk buyer. Nah, update order status by seller bisa accept maupun cancel. Jadi itu bisa antara dua. Nah, ini contohnya bisa kita ganti di sini menggunakan dari si accept maupun cancel. Terus kita juga wajib masukkan order ID-nya. Lalu nanti hasilnya bakal seperti ini. Order updated successfully, statusnya accepted. Nah, kalau misalkan unauthorized atau duitnya kurang, maka buyer wallet balance is not enough to accept this order. Nah, kalau misalkan invalid field seperti pada umumnya nggak dimasukin input-input yang wajib dimasukin, maka bakal keluar invalid fields. Nah, di sini adalah bagian khusus untuk bayarnya. Jadi buyer kalau misalkan statusnya masih pending, maka dia masih bisa yang namanya nge-cancel si barangnya. Nge-cancel si ordernya. Nah, kalau misalkan ordernya sudah si accept dan shipping statusnya sudah ship, maka dia nggak bakal bisa nih ngejalanin ini. Nah, lanjut lagi.
kita ke bagian order seller, order ID, ship. Jadi itu gunanya untuk mengganti status dari shipnya itu menjadi ship. Jadi terus kita juga wajib memasukkan delivery service dan tracking numbernya. Jadi contoh delivery service itu kayak JNE ataupun yang lainnya. Nah, tracking number itu adalah nomor resinya dari si pengirimnya. Nah, contoh responsnya akan seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan forbidden action, order status is pending, you have to update it to accepted. Nah, jadi ini dilakukan kalau misalkan order statusnya itu masih pending, cuman kita mau kirim, maka itu nggak bakal bisa, jadi forbidden. Nah, dilanjut, mark order as delivered. Nah, di sini digunakan untuk order agar kalau misalkan sudah sampai ini dari si seller udah dapat info dari si pengirimnya, walaupun dapat info dari pengirimnya si barang yang sudah sampai, maka si seller ini bisa mark ordernya sebagai delivered, status shipnya. Nih, shipping status delivered. Nah, kalau misalkan shipping statusnya masih di bawah dari si ship, maka dia bakal order not yet shipped. Lalu dilanjut. Nah, di sini adalah bagian untuk checkout, bagian untuk si bayar. Jadi itu bayar bisa langsung checkout seluruh bagian dari seluruh produk yang sudah dimasukkan ke dalam cart. Nah, jadi itu kita cuma butuh location dan notes doang. Lalu nanti responsnya bakal seperti ini. Ada message total orders, jadi dari dalam kartnya ada berapa produk. Lalu total all price, jadi digabungkan semua harganya. Lalu bakal kelihatan ordersnya nih, bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Nah, kalau misalkan duit kita kurang, maka bakal keluar insufficient balance or empty cart, insufficient balance wallet. Nah, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian products. Nah, dalam bagian products ini digunakan khusus untuk si buyer dan seller juga. Nah, dalam bagian pertama, get product. Jadi di sini adalah root API yang bersifat public. Jadi itu orang yang belum login juga masih bisa melihat produk ini. Nah, di sini ada query parameternya. Jadi itu kita bisa search ataupun filter berdasarkan kategorinya. Nah, nanti bakal kelihatan tampilan seperti ini. Saya juga sudah buatkan pagination untuk si tampilan get product ini. Lalu kita juga dapat melihat produk-produknya. Cuman nggak terlalu detail karena ini bagian untuk menampilkan seluruh produknya saja. Nah, lanjut. Sekarang ini adalah bagian root untuk si seller. Jadi si seller bisa melihat produk miliknya dia sendiri. Query-nya juga sama penggunaannya. Ada si string dan si kategori per page nih. Per page ini adalah khusus untuk pagination ya. Jadi pada saat seller tuh bisa menekan tombol selanjutnya, maka bakal pindah page-nya nih. Dan per page ini bakal nampilin berapa banyak produk yang dapat dilihat oleh produknya. Mungkin kalau misalkan dia setting jadi 5, maka bakal nampilin 5, kalau misalkan 10 bakal nampilin 10 per page-nya. Nah, ini contohnya pagination current page. Ini contohnya seperti ini, buat pagination dan datanya seperti ini. Ini juga bisa ditampilkan oleh banyak, namun saya tampilkan cuma satu saja. Nah, lanjut. Nah, di sini adalah bagian khusus untuk seller. Nah, request body digunakan. Jadi di root ini digunakan untuk create produk. Jadi request body-nya ada name, description, price, stock, kategori ID, dan juga images. Jadi sini images-nya bisa banyak. Saya buat dalam bentuk array. Nah, lanjut. Responsnya nanti bakal seperti ini. Produk created successfully dan menampilkan dari si produknya. Kalau misalkan validation error, maka bakal keluar invalid field. Nah, lanjut lagi. Kita dapat melihat produk detailsnya. Ini adalah bagian root khusus untuk si buyer. Jadi itu si buyer ini dapat melihat detail dari si produknya yang sudah ditampilkan sebelumnya di get all product. Nah, jadi kita bisa masukkan ID dari si produknya. Lalu nanti bakal nampilin ini secara detailnya apa saja yang ada dalam produknya itu detailnya. Lalu kalau misalkan produk not found, bakal nampilin produk not found 404. Nah, sekarang lanjut lagi ke bagian update produk. Bagian update produk ini adalah bagian khusus untuk si seller ya. Jadi seller juga bisa dapat mengupdate berdasarkan request body yang sudah dijelaskan tadi dari si create sampai dari si name sampai ke images.
Nah, dari responsnya seperti ini. Kalau misalkan unauthorized action berarti ini seller rootnya, role-nya itu tidak sebagai seller, makanya dia nggak bakal bisa ngelakuinnya. Nah, contohnya itu, dan kalau misalkan validation error bakal nampilin invalid fields. Dan yang terakhir dalam bagian produk ini ada delete product. Jadi ini gunanya khusus untuk mendelete produk. Dan ini digunakan hanya untuk si sellernya saja. Ini juga kita bisa masukin produk ID-nya. Lalu kalau misalkan sudah kita jalankan, maka bakal nampilin produk deleted successfully dan produk itu bakal di-delete. Nah, kalau misalkan ini juga sama, ini juga berdasarkan role. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian selling. Nah, jadi apa itu selling? Jadi itu maksud dari selling ini adalah gunanya untuk menampilkan data-data yang ada di dashboard sellernya. Contohnya nih, seperti selling history. Maka berarti si sellernya ini dapat melihat history yang sudah, barang-barang yang sudah terjualnya nih. Contohnya kayak si produk yang ini nih. Nah, sebenarnya kita juga bisa nampilin banyak, cuman saya cuma nampilin satu doang. Nah, lanjut lagi ada get seller dashboard statistik. Nah, di sini adalah bagian dari si dashboardnya nih. Nah, kalau misalkan nanti kalian lihat di front end-nya, kalian bakal lihat ada kayak total sold, revenue dan lain-lainnya. Itu kita ambil dari si total selling-nya ada di sini. Ada total sold, revenue, balance, dan stock life-nya. Nah, lanjut lagi ada API selling monthly. Jadi itu kalau misalkan di front end nanti bakal ada tampilan kurva. Nah, nanti kurvanya itu bakal ngambil data dari si di sini. Jadi dia nampilannya bakal ada per bulannya, Januari, Februari, Maret sampai seterusnya. Nah, di sini saya nggak nampilin semuanya, mungkin karena terlalu banyak ya. Nah, ini belum bisa migrate sama Oke, sekarang kita ke bagian users. Nah, jadi ini adalah bagian untuk manajemen usersnya. Di sini kalau misalkan get API/users, maka di sini adalah root untuk menampilkan seluruh akun user. Nah, ini digunakan hanya untuk si admin saja. Jadi si admin dapat melihat semua users yang ada dalam aplikasi ini. Example response-nya contohnya seperti ini. Lalu dilanjut get on profile detail. Jadi API user maka akan menampilkan profile detail dari si user yang sedang loginnya. Nah, contoh response-nya seperti ini. Name, email, phone number, role, habis itu image, dan kalau misalkan dia role sebagai seller, maka akan nampilin produk. Kalau misalkan dia role sebagai si buyer, maka dia produknya nggak bakal ditampilin. Nah, lanjut lagi, get another user public profile. Jadi di sini gunanya adalah untuk user dapat memasuki profile orang lain. Nah, bahkan nampilin juga sama seperti di on profile, sesuai dengan role-nya juga. Kalau misalkan role-nya si buyer, dia bakal nggak nampilin produk. Kalau misalkan role-nya seller, maka dia bakal nampilin produknya. Nah, lanjut lagi ke bagian users update. Nah, users update ini adalah gunanya untuk mengupdate akun usernya sendiri. Nah, di sini juga kita bisa masukin name, email, password, ataupun image-nya juga bisa. Nanti responsnya bakal seperti ini. Dan kalau misalkan validation error atau invalid field, maka bakal nampilin message seperti ini, seperti biasa. Lalu lanjut lagi. Nah, ini adalah bagian khusus untuk admin. Kalau yang tadi dia cuma update profilnya sendiri, kalau misalkan di sini admin itu dapat mengupdate profile tergantung dari user ID yang sudah dimasukkan. Isi tetap sama saja, name, email, password, dan image. Dan root ini adalah khusus untuk si admin saja. Jadi selain dari itu maka forbidden access. Nah, ini access denied. Nah, lanjut lagi. Sekarang ke delete user count. Jadi di sini adalah root juga khusus untuk si admin saja. Ini juga kita masukkan ID. Lalu kalau misalkan kita sudah jalankan, maka bakal nampilin user deleted successfully dan akan menghapus akun usernya. Nah, sama juga seperti tadi, kalau misalkan role-nya bukan dari si admin, maka akses bakal denied. Dan sekarang kita ke bagian terakhir, yaitu adalah wallet. Nah, dalam bagian wallet ini saya cuma sediakan 3 doang. Jadi itu kita coba bisa dapat wallet balance, get wallet. Jadi itu gunanya untuk wallet balance dan detail-detailnya. Lalu put, metode put untuk top up. Jadi itu si buyer bisa top up untuk si wallet balance-nya. Nah, dan terakhir adalah get wallet transaction history. Jadi di sini si buyer ataupun si seller dapat melihat transaction history dari yang sudah di transaksikan, kayak seperti di order. Kalau misalkan order sudah accepted dan sudah sampai, maka duitnya bakal sampai dan bakal dimasukkan dalam transaction history. Nah,
Ini contoh responsnya. Untuk get wallet balance and detail, ID, balance, dan usernya. Nah, lanjut lagi. Kalau misalkan top up wallet balance berarti untuk top up. Nah, jadi bagian ini adalah bagian khusus untuk si buyer saja. Jadi untuk si seller itu cuma bisa mendapatkan dari si duit hasil transaksinya saja. User tuh si seller nggak bakal bisa top up. Nah, ini adalah hasil responsnya, wallet balance updated successfully, dan detail dari si balance walletnya. Lalu kalau misalkan validation error, maka ngambilin validation error. Dan bagian terakhir adalah get wallet transaction history. Jadi ini adalah bagian untuk dua role, juga bisa untuk dua role, ada untuk buyer, ada untuk seller. Nah, jadi di sini si seller ataupun si buyer dapat melihat transaksi historinya. Contohnya nih, tipenya ada top up, ada juga transfer, ada juga income juga. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat maunya, status, note, dan create outlet-nya. Nah, mungkin kalau misalkan dari documentation API itu saja. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau sistem cara kerja dari si aplikasinya. Jadi yang pertama ada alur registrasi dan autentikasi. Jadi dari yang pertama kita mulai masuk ke aplikasinya, kita bakal bisa registrasi nih, bakal kita pilih peran sebagai seller maupun buyer. Nah, di situ kita input nama, email, password, dan juga dari si nomor teleponnya. Nah, dilanjutkan setelah kita membuat akun, kita bakal login ke sistem dengan cara kita memasukkan dari si username dan si passwordnya, email dan passwordnya. Lalu kita akan masuk ke dashboard sesuai dari role-nya. Kalau misalkan kita masuk buyer, berarti kita sebagai buyer. Kalau seller, berarti sebagai seller. Lanjut, sekarang kita ke bagian role admin. Nah, jadi pada saat kita sudah login sebagai admin, maka dia akan masuk ke dalam dashboardnya. Lalu dia bakal bisa melakukan dua kategori manajemen, yaitu ada manajemen kategori dan manajemen pengguna atau usernya. Nah, dalam kategori manajemennya ada tambah kategori baru dan update atau hapus kategori. Nah, kalau misalkan dalam bagian manajemen pengguna itu ada bagian update profil pengguna, dan juga si admin itu juga bisa mendelete atau menghapus penggunanya. Dilanjut ke bagian alur kerja seller. Nah, di alur kerja seller ini agak lumayan kompleks. Jadi yang awal, dashboard seller, saat kita masuk, kita dibagi menjadi dua bagian dulu. Ada manajemen produk dan pemrosesan pesanan. Nah, dari sini, si seller itu dia bisa tambah produk, bisa edit stok atau harga, atau juga dia bisa edit gambar, terus juga dia bisa hapus produknya jika dia mau. Dan juga di sini juga bisa pemrosesan pesanan. Jadi di situ dia bisa lihat pesanan pendingnya. Jadi yang dipesan sama si buyer, dia bisa lihat total dari si ordernya nih. Ada yang ada yang pending, ada yang statusnya sebagai sukses, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini pada saat kita lihat sudah pending, maka kita bisa memilih antara dua nih, antara terima atau tolak. Nah, kalau misalkan kita tolak, duitnya tuh bakal ketahan, bakal balik lagi ke buyer. Nah, kalau misalkan kita terima, maka prosesnya itu bakal jadi proses saldo, dan stoknya bakal berkurang, saldo dari si buyer berkurang dan bertambah ke si seller. Dan juga selanjutnya setelah proses saldo dan stok, lanjut lagi kita ke input, resi, dan kirim. Jadi si seller ini dia bisa input si resi untuk mengirimkan ke si buyernya dan kirim. Nah, lanjut, ketika kita sudah kirim, maka hasilnya itu statusnya bakal ship. Dan dilanjutkan, jika buyer statusnya sudah ship, maka buyer bisa konfirmasi terima jika sudah sampai, dan juga langsung jadi statusnya complete. Oke, nah sekarang kita ke role terakhir dari si alur kerja buyer. Nah, ketika kita sudah login sebagai buyer, kita akan masuk ke dashboard buyer. Dan di sini dikasih dua pilihan, antara prosesan belanja atau kelola saldo. Nah, saya jelasin dari si proses belanja dulu nih. Kalau misalkan kita sudah belanja, kita selanjutnya itu bakal cari dan pilih produk sesuai dari yang kita mau. Lalu setelah kita cari dan pilih produk, maka dia bakal mencet tombol checkout dan isi alamat rumah dia. Nah, selanjutnya setelah prosesan itu, maka si sistem ini bakal ngecek yang adanya cek saldo. Apakah cek saldonya ini kurang? Kalau misalkan kurang, maka dia bakal top up saldo wallet. Nah, kalau misalkan saldonya cukup, maka pesanannya menjadi pending dan akan terkirim ke si sellernya. Nah, setelah itu user bakal menunggu pengiriman,
Dan kalau misalkan statusnya sudah ship yang sudah dijelasin sebelumnya, maka dia bakal terima dan konfirmasi barang. Maka akan ada tombol gitu, bakal nyiapin untuk konfirmasi dari barangnya apakah udah sampai atau belum. Nah, dan selanjutnya statusnya bakal komplit dan sudah selesai semua. Dan selanjutnya dari si bagian kelola saldo. Nah, kelola saldo ini cuma dua, yaitu dia cuma bisa top up saldo wallet dan bisa melihat riwayat transaksi dari pemrosesan barang yang sudah dibeli. Oke, mungkin itu saja kalau misalkan dari si backend. Lanjutnya kita bakal ke frontend. Oke, lanjut ke frontend. Setelah tadi dijelasin oleh backend flow-nya, kita langsung praktek aja. Di sini awal-awal kita bakalan register dulu. Oke, setelah register dan pasti kita bakal login. Ya, please login. Untuk di bagian web ini kita cuma ada untuk role seller. Untuk fitur seller ini kita pertama ini di sini di dashboard ada untuk melihat saldo, total revenue, total stock, sama stok yang tersisa. Di sini ada grafik orderan bulanan, jadi kita bisa melihat grafik-grafik. Lanjut ke produk. Di produk ini kita bisa melakukan create. Yang pertama ini kita bakal add produk. Ini udah muncul produknya. Mungkin kalau wah nih ada yang kurang nih, itu mungkin bisa edit. Ya. Sini kita bisa edit misalnya namanya, harga, stok dan lain-lain. Kita edit namanya. Nah setelah diedit, mungkin kalian udah apa ya lihat kayak nggak mau jual ini. Itu dihapus. Terus selanjutnya kayak di sini juga kita ada pagination ya. Kalian bisa sampai selanjutnya. Lanjut kita ke page order. Di sini bisa ngelihat orderan kita, misalnya status komplit, berarti orderannya sudah sampai, proses lagi diproses, pending lagi sedang menunggu. Ini orderan yang cancel, orderannya sedang di cancel. Terus bisa ada view juga, view order. Di sini ada ini juga, ada filter, prosesnya, ya gitulah. Lanjut ke page wallet. Di sini kita bisa melihat transaksi terbaru. Terus ada saldo juga. Kalau mau lihat history lengkap dari penjualan kita itu kita bisa lihat dari history. Di sini kita bisa melihat pendapatan kita dari pembelian. Jualan. Ya, dari penjualan bisa. Selanjutnya di page profile. Pada umumnya kita bisa ganti nama, ganti email, ganti password, dan juga ganti profil. Bisa kita mau ganti nama. Ya, sudah ganti ya. Itu semua udah penjelasan dari seller. Sekarang kita lanjut untuk menjelaskan page admin. Di page admin ini simpel aja sih. Di profile ini kita tunjukin nama, nomor, aksesnya, email, sama passwordnya. Fitur admin itu cuma dua. Yang pertama ini di all account, dia bisa untuk ngapus user, mau dari seller atau buyer. Misal kita mau ngapus si tes akun ini.
admin root untuk kategori. Misalnya kita mau add kategori. Ini udah muncul kategori barunya. Di sini produk small karena belum ada yang pakai kategori ini ya. Di sini kita bisa ngedit. Kita bakal edit nama kategorinya. Dan mungkin kalau mau dihapus, kita bisa hapus. Itu semua udah fitur dari admin. Selanjutnya fitur buyer. Kalau di website atau di website kita nggak bisa pakai buyer ya. Bisanya cuma di handphone dan tablet. Tampilannya seperti ini jika di website. Ini tampilan untuk mobile. Pertama-tama kita coba akun seller dulu. Nah, kalau seller di mobile nggak bisa ya, jadi dia nggak dapat akses. Tapi kalau bayar baru bisa. Nah, ini baru tampilan bayar di mobile. Kalau di web yang seperti tadi saya bilang tidak bisa ya. Ini bisa ada kategori makanan, minuman, dan lain-lain. Di sini bisa ngeliat produk detail, bisa taruh keranjang, dan bisa pilih jumlahnya dan bisa check out. Oh, ini kalau ke not enough balance berarti uangnya nggak cukup. Nah, ini udah check out. Ini untuk tampilan keranjang. Ini tadi kita masukin hasil dari masukan keranjang, bisa dihapus, bisa ditambah-tambah, terus bisa dicek out juga seperti yang tadi. Selanjutnya kita lihat ini order history. Ini order history buyer, bisa dilihat juga detail-detailnya. Dan ada kategori-kategori. Selanjutnya ini buat top up, bisa lihat transaksi, riwayat transaksi, dan bisa isi saldo. Misalnya isi saldo 50. Nah, ini nanti. Selanjutnya kita ke fitur profile. Di sini bisa ganti profile. Dan bisa ganti username. Dan keluar. Sekarang lanjut ke bagian UI dari admin. Ini seperti biasa memasukkan email sama passwordnya. Kemudian login. Nah, di sini di bagian profile ada nama, terus nomor telepon, permissionnya, terus nama emailnya, dan tipe akunnya apa, admin. Nah, terus di sini ada button buat dropout. Kemudian di all akun ini admin bisa ngeliat semua akun mau bayar ataupun seller,
Kemudian ini di sini di button action admin bisa menghapus akun-akun buyer ataupun seller yang sudah tidak aktif misalnya. Selanjutnya di bagian kategori, di sini ada button kategori untuk menambahkan kategori. Misalnya kategori elektronik atau segala macamnya. Terus ini ada button buat edit kategori, misalnya kita salah untuk menambahkan kategori yang awalnya makanan terus diganti menjadi minuman gitu. Selanjutnya ada button buat ngapus kategori. Nah, seperti ini bentukannya. Ini adalah tampilan login untuk seller. Di sini kalian bisa langsung isi email dan passwordnya aja. Ini juga bisa dipencet remember me-nya. Dan kalau misalkan kalian belum punya akun, kalian bisa create an account dulu di sini, guys. Lalu isi nama, email, password, nomor handphone, dan role-nya itu dipilih untuk seller ya guys. Lalu langsung aja pencet daftar. Dan kalau kalian udah punya akun, langsung aja login. Ini adalah UI untuk page dashboard. Dashboard ini untuk ngeliat kalau misalkan performa jualan kalian itu kayak gimana. Di sini ada saldonya, ada berapa produk yang ada di akun kalian gitu, dan ada total penjualan per bulannya. Sini juga ada revenue, dan ini adalah grafik order bulanannya guys. Next ke UI page products. Di sini kalian bisa nambahin produk yang mau kalian jual, ngedit produk yang udah ada di akun kalian, ataupun kalian juga mau ngapus produk yang udah nggak tersedia gitu guys. Nah, di page order ini adalah page untuk ngelihat status barang kalian tuh lagi dalam proses apa guys. Misalkan ada pending, ada processing, ada yang udah diterima, ada yang lagi dikirim, ataupun ada barang yang di cancel. Di e-wallet ini adalah total saldo yang kalian dapat. Sini juga ada history transaksinya ya guys. Dan yang terakhir ada page profile kalau misalkan kalian mau ganti nama, email, password, atau nomor handphone. Kayak gitu guys untuk si seller. Ini adalah UI untuk si buyer yang ada di mobile. Nah, pertama-tama ini ada page pembuka gitu ya guys. Dan kalian bisa langsung aja login. Nah, kalau misalkan kalian belum punya akun, kalian juga bisa buat akun dulu di create an account ini. Ini adalah tampilan registernya. Kalian bisa isi username, email, password, nomor handphone, dan langsung aja daftar. Nah, ini adalah page loginnya. Langsung aja kalian isi email dan juga password. Langsung login. Nah, di page beranda ini, di page home atau beranda, ini kalian bisa lihat-lihat ada apa aja sih barang yang dijual. Bisa kalian scroll sampai bawah. Nah, kalau misalkan kalian mau beli barangnya, misalkan ini ya guys, Cheetos, kalian tinggal pencet aja produknya dan langsung kalian check out. Kalau udah muncul pop-up kayak gini, kalian langsung kembali aja. Itu tandanya barang kalian udah berhasil di check out. Dan selanjutnya ada page order. Page order ini adalah gunanya untuk ngeliat proses barang kalian itu lagi di tahap apa guys. Misalkan tadi yang kita udah check out itu ada si Cheetos kan. Nah, itu dia tahapnya di
processing. Kalian juga bisa batalin barang yang gak jadi kalian beli di button cancel ini. Di page e-wallet ini adalah page yang nunjukin saldo kalian itu ada berapa guys, dan kalian di sini juga bisa top up. Contohnya seperti ini. Misalkan kita coba top up 50.000. Nah, top up saldo e-wallet Anda sebesar 50.000 berhasil. Langsung aja kita back home. Dan next page ada profile. Di bagian profile ini kalian bisa ganti foto, terus ini pokoknya informasi dari akun kalian kayak username-nya apa, emailnya apa, passwordnya apa, dan nomor handphonenya apa. Kayak gitu guys untuk bagian UI buyer. Oke, selanjutnya ini ada poster dari Skopedia. Nah, di sini kita membuat dua poster Skopedia. Yang pertama itu harga hemat beli sekarang. Lalu yang kedua, aplikasi berbelanja ternyaman hanya di Skopedia. Nah, mungkin itu untuk poster dari Skopedianya. Kita membuat brand guideline untuk Skopedia. Nah, isi brand guideline ini biasanya mencakup sebuah histori logo, terus tipografinya, mockup dan segala macamnya, sama palet warnanya. Nah, tentu saja. Nah, pengenalan dari Skopedia itu sebuah platform e-commerce yang dirancang untuk memberikan pengalaman belanja online yang aman, sederhana, dan andal. Nah, selanjutnya ini daftar isi dari brand guideline, yaitu ada logo story, logo struktur, terus size untuk minimum size untuk logonya itu berapa, dan lain-lainnya. Nah, lanjut untuk logo story-nya. Nah, Skopedia ini berkomitmen untuk menghadirkan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui platform e-commerce yang aman dan terpercaya. Nah, kira-kira bentuk kantornya, bentuk ruangan dari Skopedia itu seperti ini. Sabar nih. Nah, lanjut. Nah, untuk logonya itu, dalam logo Skopedia berbentuk huruf S dan P yang digabung, yang mewakili konektivitas dan kontinuitas dalam satu sistem. Nah, ini adalah logo Skopedia-nya, logogram, dan ini logo type-nya. Nah, selanjutnya ini ada clear space untuk logonya. Nah, di sini ada minimum ukuran pixel untuk dari logo Skopedia-nya ini 94 kali 41 pixel. Nah, untuk print minimumnya 60 kali 42 mm. Nah, kalau untuk logo Skopedia saja tanpa menggunakan logo type-nya, nah, digital minimum 18 kali 42 pixel, print minimumnya itu 12 kali 21 mm. Nah, sekarang kita lanjut bagian larangan penggunaan logo. Nah, di sini ada 9. Yang pertama itu jangan mengubah bentuk logo. Nah, misalnya kita mengubah bentuk logonya menjadi lebih tinggi atau jadi lebih sangat atraktif seperti ini. Selanjutnya, jangan memutar logo seperti ini. Terus yang ketiga, jangan memodifikasi elemen pada logo. Yang keempat, jangan mendistorsi bagian logo. Nah, ini maksudnya logo awalnya kan seperti ini. Nah, terus kita distorsikan menjadi lebih padat gitu, bentukannya seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya yang kelima, jangan menambahkan elemen grafis baru pada logo. Nah, contoh elemen grafisnya seperti ini. Kemudian jangan mengubah ukuran bagian logonya. Nah, ini logonya
berada di sejajar sama logotype-nya, nah itu tidak boleh. Selanjutnya, jangan menyesuaikan posisi elemen dan logo. Nah, misalnya logonya berada di atas ataupun di bawahnya, nah itu tidak boleh. Selanjutnya, jangan membuat logo menjadi bentuk garis dua seperti ini. Dan yang terakhir, jangan menerapkan efek apapun pada logo, seperti menggunakan bayangan ataupun cahaya yang lainnya, efek-efek. Nah, selanjutnya ini, penggunaan warna-warna pada Skopedia. Yang pertama itu ada putih, warna putih, terus ada abu-abu gelap, terus ada biru ungu gelap, terus ada royal blue, ini ada vivid purple, terus lavender purple. Nah, selanjutnya ini contoh latar belakang yang diperbolehkan untuk penggunaan logo Skopedia. Nah, misalnya ini logo berwarna primer di latar belakang putih seperti ini. Nah, terus logo dengan latar belakang berwarna ungu, logo putih dengan latar belakang berwarna ungu. Selanjutnya, logo putih dengan background berwarna hitam, lalu logo dengan background putih. Nah, selanjutnya ini tipografi yang digunakan dalam Skopedia. Nah, itu ada Montserrat untuk sebagai logotype-nya. Lalu Inten untuk teks-teks yang berada di Skopedia, misalnya teks-teks seperti ini. Nah, ini menggunakan font Inten gitu. Nah, selanjutnya visual dan implementasi Skopedia. Yang pertama ini ada ID card. Nah, ID card Skopedia ini seperti ini. Nah, ini adalah contoh poster sosial media dari Skopedia-nya. Kita membuat dua poster seperti ini. Nah, ini ada aplikasi berbelanja ternyaman hanya di Skopedia. Nah, poster yang kedua, harga hemat, beli sekarang. Nah, ini contoh bentuk mockup desktop seller dari Skopedia-nya seperti ini. Nah, berikutnya contoh mockup desktop untuk admin ya, seperti ini. Lalu contoh mockup Skopedia dari untuk mobile seperti ini. Selanjutnya ini ada seragam dari Skopedia-nya menggunakan warna ungu. Nah, sini ada mockup untuk topi Skopedia-nya seperti merchandise-nya. Lalu ada keychain dari Skopedia-nya seperti ini. Nah, yang terakhir ini adalah contoh bentukan kantor Skopedia-nya. Nah, oke, mungkin begitu saja untuk dari desain UI UX untuk Skopedia-nya. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum